Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji mari sama-sama kita aturkan, kita sambungkan kehadirat Allah Rabbul Alamin, Zat yang memang paling berhak untuk mendapatkan segala sanjungan. Dialah Zat yang telah menciptakan alam semesta dan seisinya, dan dialah sumber dari apa saja yang ada di alam semesta. Salawat salam mudah-mudahan juga semoga selalu curahkan kepada uswah hasanah kita, junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang berusaha mengikuti sunnah-sunnah. Para jamaah rahimakumullah, kita memang patut bahkan wajib bersyukur kepada Allah karena demikian banyak karunia yang telah dilimpahkan Allah kepada kita. Termasuk pada pagi hari ini dan saat-saat menika kita sampai melebet wonten pertengahan bulan Ramadan. Ya. Dengan tidak terasa, ya, kita kemarin merasa baru saja menjalankan ibadah awal Ramadan, tahu-tahu kita sudah berada di pertengahannya. Masya Allah. Memang betul yang namanya waktu itu adalah relatif. Waktu itu bisa terasa lama kalau orang itu memang dalam keadaan nun sewu, sedang susah, sedang tidak punya semangat. Itu rasanya rahmat. Tapi ketika orang itu asik, ya, orang itu dalam kesenangan, yang namanya waktu itu bisa terasa singkat sekali. Masya Allah. Tapi yang jelas, ya, kita ini sekarang sedang berpacu dengan waktu. Dan apa anehnya dan kenyataannya, yang namanya waktu kita masing-masing itu kita nggak tahu jatah waktu kita sampai kapan. Sedang ini adalah kita sedang dalam perlombaan luar biasa. Perlombaan yang kalau kita tahu persis, ya, hadiah tapi sekaligus juga sanksinya, ini perlombaan yang sedang kita alami. Ini adalah perlombaan yang tidak ada bandingan. Nek untuk hadiah, yo hadiah ora iso dihitung, ora iso diperkirakan, bahkan dibayangkan saja nggak bisa. Tetapi kalau meleset kemudian kita kok mendapatkan sanksi, sanksinya juga tidak bisa kita bayangkan. Apabila mari pada hari ini kita mohon pada Allah, karena yang sedang kita ingin capai pada kita ingin meraih kemuliaan, karena yang namanya takwa itu kan mulia, ya. Orang takwa itu penuh dengan
kebahagiaan. Sedang kalau kita meneliti kehidupan kita kan kadang-kala kan antara bahagia dan tidaknya kita banyak mana Pak? Kata putih Bu. Kadang-kala akeh gresulane. Berarti kalau waktu kita sedang gresula itu sedang sedih. Tapi nggak apa-apa, yang namanya sedih itu juga diperlukan, tetapi dalam hal apa? Nah ya, saya sedih sekali ketika Nuwun Sewu yang lebih muda dari saya, tapi kelihatannya dia menjadi orang yang amalnya banyak sekali, ya, pergaulannya luas sekali, ilmunya luas sekali. Saya merasa sedih gitu. Ya, seperti kemarin saudara kita, ya, Mas Yulianto, ya, itu lebih muda dari saya, tapi aktifnya dia akhir-akhir ini aktif sekali sampai di pelosok-pelosok desa. Nah, dakwah sana-sana. Saya sudah tidak seperti dulu lagi. Kalah dengan Pak Yulianto akhir-akhir. Demikian juga ketika kemarin saudara kita Mas Zulfan Setianto panggilkan dia. Oh, saya juga merasa sedih karena apa? Saya merasa kalah dengan dia karena apa? Ilmunya dia lebih banyak, pergaulannya juga lebih luas, ya. Memimpin sekolahan juga sukses, tidak hanya di lingkungan regional Wonosobo, tapi sudah sampai di, ya itu nggak apa-apa. Tetapi dalam hal apa? Nah, dalam meraih kemuliaan, ketika kita tidak bisa mulia maka kita boleh bersedih. Tapi kalau masalah-masalah Nuwun Sewu material, masalah duniawi, itu tidak usah terlalu kita sedihkan, ya. Karena Nuwun Sewu kula jenengan niku jane kebutuhan pokok napa cobi? Kebutuhan pokok kan asal bisa makan, nggih mboten? Bisa buka, bisa sahur, klambine rapet, omahe senajan ana sing bocor ning ya ana sing ora bocor, alhamdulillah. Maka pada pagi hari ini, ya, sesuai dengan apa yang saya sampaikan judulnya itu, ya, indahnya bertemu jodoh. Subhanallah. Karena yang namanya Allah itu adalah maha luar biasa. Baiknya juga luar biasa, ya. Pinternya juga luar, tidak bisa kita bayangkan. Kita ngapalkan Asmaul Husna itu aja, itu nama-nama sekaligus juga sifat-sifatnya Allah yang luar biasa. Termasuk salah satu luar biasanya Allah itu menciptakan segala sesuatu di alam ini adalah berjodoh-jodohan. Ya. Ya, dalam surat Ad-Dariyat, nah, ayat 41, surat yang ke-49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadzakkarun. Dan segala sesuatu kami ciptakan itu adalah berjodoh-jodohan. La'allakum tadzakkarun, dan mudah-mudahan engkau bisa mengambil pelajaran. Jadi Masya Allah, menapa kemawon ingkang wonten alam semesta ternyata diciptakan Allah itu berpasang-pasangan, ya. Pasangan itu tidak, Nuwun Sewu, tidak mesti harus, nah, kita membayangkan perkawinan, ya. Tidak hanya perkawinan antara manusia, tapi apa? Apapun yang cocok itu jodoh, ya. Segala sesuatu yang saling melengkapi itu adalah jodoh. Dan luar biasanya Allah itu begitu, berpasang-pasangan semuanya, ya. Maka bersyukurlah ibu bapak ingkang dipun paringi jodoh. Apakah jodoh itu perkawinan? Alhamdulillah, ya.
Karena yang nun sewu milihake kula jenengan garwa niku sapa jajar? Gusti Allah. Yang milihkan. Ya. Ya. Kemudian kita bertemu teman yang cocok ketika kita ngobrol. Itu siapa? Yang Allah juga. Allah. Dan bersyukurlah ketika seseorang juga mendapatkan apa yang diperlukan. Ya, berkaitan kalian menikah, ya, kita diingatkan oleh Allah ya, di dalam surat Ar-Rum ayat 30, surat yang ke-30 yang barangkali kula panjenengan sampun hafal itu ya. Surat yang ayat yang terkenal dan surat yang terkenal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa aqim wajhaka lidini hanifa fitratallahu allati fattaronas 'alaiha la tabdila li khalqillah walakin aksaron nas la ya'lamun ya. Dan tetaplah wajahmu dihadapkan kepada ya, agama yang lurus ya. Yang agama yang lurus itu sesuai dengan fitrah manusia. Fitrah manusia itu diciptakan sesuai dengan agama Allah ini. La tabdila li khalqillah, dan tidak ada perubahan di dalam ciptaan Allah. Walakin aksaronas la ya'lamun, tetapi sayang, seribu sayang, banyak manusia yang tidak mengetahui. Terus di antara jodoh yang paling sangat kita perlukan itu apa dalam kehidupan itu? Ya banyak sekali itu, tapi yang luar biasa penting itu adalah ketika manusia itu oleh Allah dipilih, memilih agama yang pas, agama yang memang jodohnya manusia itu, fitrah manusia sesuai dengan fitrah agamanya Allah ini. Nah itu kalau bertemu maka dia akan menjadi makhluk yang paling beruntung, makhluk yang bertakwa, makhluk yang mulia, makhluk yang selalu dalam keadaan seimbang. Dalam keadaan apapun dia tetap dalam keadaan seimbang. Nah, inilah para jamaah rahimakumullah dambaan kula panjenengan sedaya nggih. Dan mugi-mugi kula panjenengan termasuk orang yang oleh Allah dipilihkan ketemu jodoh kita itu. Ya tidak hanya jodoh yang berupa suami istri, sahabat, atau mata pencarian, tapi adalah yang bisa menjadikan diri kita itu menjadi orang yang sukses, sukses di dunia wal akhirat. Nah, di dalam surat Ar-Rum itu disebutkan bahwa agama fitrah itu, agama yang bersumber pada tauhid, kalimah thayyibah, la ilaha illallah. Inilah yang menjadi pokok dari fitrah agamanya Allah. Sedang manusia itu diciptakan juga dalam keadaan fitrah. Ya. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa setiap manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Nah, ya. Subhanallah. Termasuk non sewu hari raya kita setelah Siam Ramadan itu juga dinamakan Idul Fitri. Artinya apa? Ketika orang menjalankan ibadah dengan sepenuh hati, dengan ikhlas lillahi ta'ala, dia akan kembali kepada kesucian. Dan sebelumnya dia akan dipertemukan dengan Lailatul Qadar. Al-Qadar itu apa? Al-Qadar itu kemuliaan. Ya, mudah-mudahan ya para jamaah rahimakumullah, kita
mendapatkan keberuntungan itu. Karena yang manusia kan di dalam surat At-Tin disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami menciptakan manusia itu dalam kondisi sebagus-bagus ciptaan. Maka sebagus-bagus ciptaan itu kalau bertemu dengan sebagus-bagus rangkaian kalimat atau kalimat yang bagus, ini akan menjadi pas. Nah, ya. Ini wonten Al-Qur'an, ya. Jadi dalam bisa dicari menikah. Ya. Itu disebutkan oleh Allah bahwa Al-Qur'an itu adalah sebagus-bagus ucapan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu nazalal ahsanal hadis. Ya. Sungguh Allah itu menurunkan sebagus-bagus ucapan, sebagus-bagus perkataan. Jadi ketika manusia yang sebagus-bagus ciptaan bertemu dengan sebagus-bagus kalimat Al-Quran, kalimah thayyibah, pas akan menjadikan makhluk yang luar biasa. Lah, mudah-mudahan menika ya para jamaah rahimahu kula panjenengan termasuk piantun ingkang menika ya. Puasa kita adalah dalam rangka kita sedang apa? Mengingat Allah. Salat kita juga sedang dalam rangka kita sedang mengingat Allah. Kita bertemu dengan kesenangan juga langsung kembalikan bahwa kesenangan itu adalah karunia dari Allah. Kalau kita bersyukur akan ditambah lagi. Ketika kita mengalami nun sewu, rodo sing ora badhe nyenengake, langsung noto ati, sabar, ora usah omong werna-werna, balekake. Dalam ketidaknyamanan itu Allah menyediakan juga pahala yang tidak terperkirakan ganjaran nih. Nah, sampai disebutkan bahwa tidak ada imbalan seorang yang sabar kecuali surga. Cobi. Nih, nun sewu kula jenengan duwe apa sing disenengi ngerti-ngerti rusak. Duwe tanduran ngerti-ngerti sing disenengi mati. Duwe ingon-ingon sing reguane larang ngerti-ngerti mati, langsung balekake Gusti Allah. Wis sabar. Ketika orang itu tidak berkata yang tidak baik ya, ucapannya kembalikan dengan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua adalah milik Allah dan semua akan kembali pada Allah. Niki tenang. Dan di balik itu dia akan diganti dengan ganti yang lebih baik. Jadi subhanallah ya, seorang yang mendapatkan anugerah yang namanya iman yang betul-betul berdasarkan nikah hanya mengagungkan Allah. Menikah adalah anugerah yang tidak bisa dibayangkan ya, keberuntungannya. Alhamdulillah para jamaah rahimakumullah, ya monggo pada hari-hari ini kita memohon pada Allah ya. Di samping kesibukan kita mencari kebutuhan dunia ya, kebutuhan jasmani, tapi jangan sampai lupa ada kebutuhan yang lebih utama. Menapa? Kebutuhan merawat rohani kita. Karena kita itu kan berasal dari dua dimensi. Kita wadah kula jenengan iki wadahe sing berasal dari tanah, dari air, nanti pada satu saat akan kembali ke tanah dan menjadi air lagi. Tapi di dalam kita ada roh ciptaan Allah, dan itulah nanti yang akan melanjutkan perjalanan di alam keabadian. Termasuk nun sewu teng sarean makam itu bukan tempat peristirahatan terakhir, bukan.
itu tempat transit sementara. Tetapi di sana sudah akan diperlihatkan dan akan disuruh ngicipi rasane besok sing nang kono. Lain disebutkan ya, kubur itu adalah pinggiran dari surga atau pinggiran dari neraka. Subhanallah. Sahabat Utsman bin Affan nika menawi dateng sarean napa piyambakipun boten wonten perilaku lain kecuali napa metu uluwe niku metu terus sedeng panjenengane wong sing sugih pol ning amale ya wis luar biasa andekno weruh kijing weruh kuburan weruh sarean niku isih mrebes miliar. Kula kadang kala nang sarean isih kok berguyon niku. Kadangan nang sarean omongane subhanallah. Ini berarti orang yang belum terbuka hati. Bismillah. Mudah-mudahan di para jamaah rahimakumullah mendapatkan karunia ditambahkan oleh Allah. Tambahan yang paling penting menapa menika? Tambahan pitedaipun Allah. Tambahan petunjuk dari Allah Subhanahu sehingga kita bisa menjadi orang yang lebih baik, tidak hanya jasmani dan duniawi kita, tetapi mudah-mudahan Allah juga membaguskan rohani kita. Nabi, ya ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ya, kita dalam kehidupan ini selalu mengembalikan semuanya kepada Allah. Karena ketika seorang mengembalikan semuanya pada Allah, dia akan menjadi orang yang paling tenang dan paling nikmat. Ya, sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Ra'd, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman itu hatinya tenang karena mengingat Allah. Ala bidzikrillah tatmainul qulub, dan sungguh dengan mengingat Allah itu hati akan tenang. Sing jenenge ati niku mempunyai potensi yang luar biasa. Mempunyai keinginan juga yang luar biasa, dan itu hanya bisa dijodoni nek dheweke mengingat zat yang luar biasa. Menapa? Allah. Nek ngilingake sing liya bosen. Seneng sedilit, lebare bosen. Tapi ketika orang itu betul-betul mengingat Allah, insya Allah kalau dia tahu bagaimana Allah, dia tidak akan mungkin bosen, karena Allah adalah zat yang maha sempurna. Jadi kalau jenengan arep golek sempurnane garwa ora ketemu. Arep kepengin golek sempurnane maratuwa ora ana maratuwa sempurna. Arep golek sempurnane anak senajan di sekolahke dhuwur, buandane akeh, kok angkate dhuwur, dia sudah sibuk dengan dirinya sendiri. Kalau mangke riyaya niku ora usah cih kudu bali kabeh. Syukur iso bali, nek ora bali ora apa-apa. Tenang. Wis tak pasrahke Gusti Allah. Tenang mriki. Bisa nyembelih PT entok alhamdulillah. Nek ora apa-apa. Alhamdulillah. Jadi orang yang beriman, takwa itu dalam keadaan stabil. Stabil jasmaninya, stabil rohaninya. La haula wala quwata illa billah. Nah, yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, kalau ada benarnya itu hanya petunjuk Allah, dan kalau ada kekurangannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Astagfirullahaladzim. Dan mari kita tutup bersama dengan doa penutup majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.